Assalamualaikum teman-teman semua. Kali ini saya akan berkisah tentang kisah yang sangat istimewa. Kisah tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya kalian tidak asing lagi kan dengan istilah Isra Mi'raj. Nah, sebelum kita lanjut ceritanya, kita perlu tahu dulu nih, apa sih arti Isra Mi'raj itu? Secara bahasa, Isra berasal dari kata saro yang artinya perjalanan di malam hari. Sedangkan menurut istilah, Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram menuju ke Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa yang letaknya di Palestina. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 1 yang artinya Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan sebagian dari kebesaran hambanya. Sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha melihat. Sedangkan Mi'raj secara bahasa adalah alat yang digunakan untuk naik. Sedangkan menurut istilah adalah naiknya Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha. Baiklah teman-teman, kita mulai dulu kisahnya ya. Pada suatu malam, tepatnya tanggal 27 Rajab tahun ke-10 kenabian, malaikat Jibril mendatangi kediaman Nabi Muhammad SAW membawa suatu perintah dari Allah SWT. Nabi Muhammad diminta untuk melakukan Isra Mi'raj. Apa tadi Isra Mi'raj? Ya, perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Nah, dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha. Nah, perjalanan ini ditempuh hanya satu malam. Kok bisa? Ya, karena melakukan perjalanan Nabi Muhammad SAW menaiki seekor hewan yang kecepatannya lebih cepat daripada cahaya. Hewan ini disebut dengan buraq. Buraq bukan sembarangan buraq. Hewan ini memiliki badan putih dan panjang, dan hewan ini memiliki kedua sayap di kedua pahanya. Singkat cerita, dimulailah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa di Palestina. Sesampainya di Palestina, Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di Masjidil Aqsa. Setelah itu, naiklah Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril ke langit pertama. Beliau pun bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam lalu mendoakan kebaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Naik lagi ke langit kedua. Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Setelah itu naik lagi ke langit ketiga. Beliau bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah itu naik lagi ke langit keempat. Beliau bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Naik lagi ke langit kelima. Bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Naik lagi ke langit keenam. Bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Setelah itu naik lagi ke langit ketujuh, bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu Nabi Muhammad naik lagi ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah SWT. Allah lalu memerintahkan Nabi Muhammad SAW dan umatnya untuk melaksanakan sholat 50 waktu. Lalu Nabi Muhammad turun ke langit ke-6, bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa bertanya, "Wahai Muhammad, apa yang diwajibkan atas umatmu?" Nabi Muhammad menjawab, "Sholat 50 waktu." Lalu Nabi Musa berkata, "Kembalilah kepada Allah dan mintalah keringanan. Sesungguhnya umatmu tidak akan sanggup untuk melaksanakannya." Lalu Nabi Muhammad pun kembali dan bertemu kepada Allah untuk meminta keringanan. Lalu Nabi Muhammad pun kembali kepada Nabi Musa dan berkata, Allah telah mengurangi 5 sholat. Jadi yang tadinya 50 kali dikurangi 5 menjadi 45 kali dalam sehari semalam. Setelah itu Nabi Muhammad menemui Nabi Musa alaihissalam
Nabi Musa berkata, "Sesungguhnya umatmu tidak akan sanggup untuk melaksanakannya." Nabi Musa pun menyuruh Nabi Muhammad SAW kembali kepada Allah Ta'ala untuk meminta keringanan. Setelah itu Nabi Muhammad pun menemui Allah dan meminta keringanan. Lagi-lagi Allah mengurangi 5 sholat. Nabi Musa pun masih menyuruh Nabi Muhammad agar meminta keringanan kepada Allah. Setelah itu Nabi Muhammad turun menemui Nabi Musa dan mengatakan, lagi-lagi Allah telah mengurangi 5 sholat. Terus sampai pada akhirnya Nabi Muhammad pulang balik menemui Allah dan Nabi Musa. Allah berfirman, "Wahai Muhammad, sesungguhnya ini adalah 5 sholat dalam sehari semalam. Setiap sholat pahalanya 10. Barang siapa yang meniatkan kejelekannya dan tidak jadi melaksanakannya, maka tidak dicatat dosa baginya. Dan barang siapa yang melaksanakannya, maka akan dicatat 1 dosa baginya." Nabi Muhammad SAW pun turun dan menemui Nabi Musa dan menceritakan percakapannya dengan Allah SWT. Lalu apa kata Nabi Musa? Lagi-lagi Nabi Musa berkata, "Kembalilah kepada Allah dan mintalah keringanan." Nabi Muhammad SAW pun turun dan menemui Nabi Musa alaihissalam, lalu menceritakan percakapannya dengan Allah SWT. Apa kata Nabi Musa? Ya, lagi-lagi Nabi Musa berkata, "Kembalilah dan mintalah keringanan kepada Allah SWT." Nabi Musa merasa bahwa sholat 5 waktu itu memberatkan umat Nabi Muhammad SAW. Tapi apa kata Nabi Muhammad? Nabi Muhammad menjawab, "Sungguh aku telah kembali kepada Allah. Aku pun merasa malu kepadanya." Hingga pada akhirnya Nabi Muhammad kembali ke Mekah dan membawa perintah dari Allah SWT untuk melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Apa saja sholatnya ya? Sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan isya. Dalam kalender Islam, Isra Mi'raj 2022 jatuh tanggal 27 Rajab. Itu artinya tahun ini bertepatan dengan tanggal 28 Februari 2022. Pada tanggal tersebut, biasanya umat Islam mengadakan acara bersolawat dan acara bernuansa Islami. Nah, baiklah teman-teman semua, itu tadi kisah tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan kita mengetahui kisah ini, semakin meningkat keimanan kita dan tentunya semakin menambah dalam sholat 5 waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.